Baik, Bismillah, Ibu mulai ya. Jadi materi kita ke belakang yang tadi Ibu bilangin itu semakin semakin berat ya karena memang kaitannya dengan peluang, kemudian distribusi frekuensi, dan kalau kemarin kita belajar tentang statistik deskriptif namanya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang modus, median gitu kan, persil, desil, itu berarti bicara mengenai deskriptif. Kalau deskriptif itu kan berarti kayak kulit-kulit luarnya gitu ya. Kita belum bisa melihat bagaimana sih perbedaan antara satu dengan yang lainnya, apa namanya perbedaan dari suatu populasi gitu kan, dengan kita mengambil sampel gitu. Jadi belum belum bisa secara gamblang dipakai sebagai pengambilan keputusan yang baik gitu. Makanya untuk setelah UTS kita akan belajar mengenai bagian dari statistik yang cakupannya adalah statistik inferensial. Nah, kalau bicara inferensial itu berarti kita sudah melibatkan yang namanya sampel. Ya, kalau kemarin kita sudah ada belajar sampel juga ya, ingat kan kita bicara mengenai standar deviasi, ada perbedaan rumus antara standar deviasi populasi dengan sampel kan gitu. Namun itu sifatnya masih kulit-kulit luarnya aja. Nah, untuk saat ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai statistik inferensial. Nah, apa sih perlunya nih? Apa sih perlunya kita belajar mengenai materi hari ini nih, mengenai distribusi binomial, Poisson ya, distribusi normal dan juga C kuadrat ya, teman-teman. Jadi sebenarnya keperluannya adalah untuk kita bisa memberikan suatu eh, alat bantu. Jadi ini ya sebenarnya alat bantu untuk kita memberikan suatu keputusan secara analitis gitu ya, berbasis data gitu, berbasis hipotesis ya, ataupun asumsi-asumsi ya, atau strategi-strategi gitu ya. Sehingga dengan kita mempelajari materi ini, kita bisa merancang suatu strategi ya, strategi apapun itu. Misalnya kalau yang manajemen, strategi pemasaran. Mungkin kalau yang informatika, kalian bisa membuat suatu strategi-strategi yang kaitannya dengan informatika, kan seperti itu gitu kan. Dan kita kita masuk dalam konsep ya sesi 9 ini berarti kita bicara mengenai distribusi yang diskrit. Nah, kemarin kan kita bedakan ada diskrit, ada kontinu. Jadi kalau bicara mengenai distribusi peluang yang sifatnya diskrit gitu ya, di sini nih digedein. Sorry ya, aku nggak pakai PPT nih sekarang ya, pakai Word karena aku punya modul yang lebih lengkap gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah teman-teman download modul buatan saya gitu kan, di situ lengkap sekali. Saya sedang bikin buku teman-teman, rencananya bikin buku pandu, buku modul untuk mata kuliah statistik di semua jurusan di Unsia gitu ya. Karena memang background saya kan S2 saya statistik IPB gitu kan. Jadi saya akan membuat modul statistika ini konsepnya adalah konsep yang memang harusnya seperti apa. Nanti kita akan breakdown masing-masing ke dalam bidang-bidangnya begitu. Jadi memang gitu konsepnya. Jadi konsep statistiknya dapat dulu baru diterapkan ke bidang-bidangnya. Nah, tadi saya bicara mengenai distribusi peluang. Distribusi peluang ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan kontinu. Begitu. Nah, distribusi peluang itu apa? Distribusi peluang itu adalah suatu distribusi ya. Distribusi berarti Kak bayangkan aja suatu konsep apa namanya pergerakan gitu kan. Kalau distribusi penyebaran gitu kan. Jadi konsep suatu distribusi ya yang mempermudah untuk mengetahui peluang dari suatu peristiwa. Kalau kemarin kalian belajar mengenai peluang ya, bicara peluang, peluang mengenai pelemparan satu buah dadu, berapa sih peluang munculnya dadu genap kan gitu. Peluang munculnya dadu genap terhadap pelemparan satu buah dadu tuh kan berarti genap itu ada tiga kan. Genap itu kan dua, empat, dan enam ya kan. Sedangkan dadu itu ada enam kan gitu kan. Ruang sampelnya totalnya berarti kan 3/6 berarti setengah. Nah nantinya eh, mengenai materi-materi peluang itu akan banyak ya, akan banyak variasinya gitu ya. Sehingga agar supaya kita itu bisa mendapatkan eh, suatu konsep ya representatif matematis nyebutnya seperti itu gitu kan. Nah, kita buat yang namanya distribusi peluang. Oh, berarti soal ini bisa didekati oleh distribusi peluang binomial.
Oh, kalau soal ketemu soal seperti ini sifatnya kayak gini nih, sifatnya jangka pendek nggak dalam sela waktu yang pendek. Oh, berarti menggunakan Poisson. Oh, kalau bentuknya sudah continue, berarti nih digunakan normal. Atau kalau misalnya bentuknya ada hubungan-hubungan dari beberapa variabel, oh berarti menggunakan chi-square, begitu ya. Itu pengantar dari saya. Nah, sekarang kita akan membedakan dulu apa sih bedanya distribusi diskrit dan continue. Nah, diskrit itu kata lainnya adalah terpisah gitu teman-teman. Contoh, kalau teman-teman menghitung jumlah anak dalam satu keluarga kan berarti kan 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Terpisah gitu kan. Nggak ada anaknya 1,5 Bu. Anaknya 1,5. Kenapa? Ibunya lagi hamil. Bentar lagi lahir. Anaknya berarti 1,5. Berarti sudah ada satu dan mau lahir kan. Nggak ada kan. Nah, distribusi diskrit seperti itu teman-teman. Tunggu, ada chat dulu. Iya, Clinton, oke. Diskrit seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya nilai di antara gitu ya. Jadi kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian lemparan dadu juga nggak ada, lemparan dadu 4,5 nggak ada, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan angka 6, angka 1, angka 3, gitu kan, dan seterusnya. Sedangkan yang namanya distribusi continue itu nama lainnya adalah rentang. Jadi nilainya itu bisa berada dalam suatu rentang tertentu, teman-teman. Gitu. Sebentar ya, ini suaranya. Iya kan, lagi di rumah jadi pasti ada suara-suara. Nah, kalau continue itu nilai dalam rentang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mengukur tinggi badan ya, mengukur tinggi badan. Nah, tinggi badan teman-teman misalnya 171 cm ya. Sebenarnya teman-teman itu bukan 171 ya, pasti yang yang kalau teman-teman gunakan meteran, misalnya meteran yang biasa mengukur tinggi, tinggi badan ya. Kalau misalnya meteran satu dengan yang lain, itu bisa jadi berbeda, teman-teman. Ataupun alat ukurnya beda. Teman-teman mungkin bisa ukur pakai meteran badan ya. Teman-teman atau lagi teman-teman bisa ukur dengan penggaris. Kan penggaris juga bisa ya. Sedikit-sedikit lah gitu ya, dijalanin kan itu nanti hasilnya beda. Atau teman-teman ukur dengan meteran baju beda juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, nanti biasanya dia akan bentuknya itu adalah eh, rata-rata atau kisaran rentang. Oh, berarti kalau berarti tinggi badannya itu antara 171,3 sampai 171,9 gitu kan seperti itu. Nah, kenapa itu rentang itu terjadi? Karena antara satu pengukuran dengan pengukuran lain akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi ada rentangnya begitu ya. Kemudian juga waktu untuk menyelesaikan tugas gitu ya, itu rentang biasanya ya, pakai koma-koma ya. Jadi nggak cukup kalau cuman sekedar bulat gitu, integer gitu, nggak bisa. Pasti ada koma-komanya, itu pasti menggunakan distribusi kontinu. Kemudian kita bicara mengenai fungsi peluang. Nah, fungsi peluang itu adalah suatu fungsi untuk melihat bagaimana peluang itu tercipta gitu ya. Nah, fungsi peluangnya itu nilainya adalah satu gitu. Jadi total dari seluruh peluang itu nilainya satu kalau pada diskrit gitu ya. Sama, pada continue juga nilainya satu, namun kalau dia continue, dia karena bentuknya itu apa namanya dalam interval, ya interval, berarti bentuknya adalah konsep integral, ya integral. Jadi integral dari batas bawah A sampai batas bawah B. Jadi peluangnya adalah integral A ke B fx dx gitu kan. Contohnya apa? Contohnya kalau yang diskrit, pelemparan dadu gitu kan. Pelemparan dadu. Ini kan tadi ya, pelemparan dadu itu hanya bisa nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah pelanggan yang datang juga kan bentuknya diskrit gitu ya. Nggak ada pelanggan datangnya 2,5, Bu. Masih cilik, Bu. Masih baby gitu kan. Nggak dihitung itu ya, dihitung dua gitu kan. Jadi kan ibunya sama anaknya kan gitu. Kemudian jumlah keberhasilan serangkaian percobaan binomi itu juga bentuknya adalah diskrit gitu. Kemudian kalau contoh untuk continue, contohnya adalah soal-soal mengenai berat badan, ya kan? Berat badan itu kan dalam interval. Kemudian waktu penyelesaian tinggi badan juga gitu. Nah, nanti kita akan belajar nih mengenai distribusi pada continue ya. Distribusi pada continue nanti ya antara lain ya
distribusi normal, distribusi C kuadrat itu udah masuk di kontinu. Kenapa? Karena bentuknya selang gitu kan. Nah, nanti di pertama-pertama kita akan belajar yang diskrit dulu, binomial, Poisson, binomial dan Poisson. Oke, kita lanjutin. Nah, apa karakteristik dari distribusi diskrit? Yang pertama, nilainya terbatas. Berarti kan ada nilai paling terakhirnya gitu dan bisa dihitung cacat satu-satu. Kemudian dia memiliki fungsi peluang. Fungsi peluangnya adalah dia menggunakan sigma. Sigma itu bentuk dari jumlahan, ya kan? Notasi sigma. Jumlahan dari seluruhnya peluang itu nilainya satu gitu. Terus kemudian peluang dari setiap nilainya itu unik gitu. Contohnya misalnya pada pelemparan dadu kita bisa menghitung peluang munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan peluang dari masing-masing dadu tersebut nilainya ada seperenam. Jadi 1/6, 2/6, 3/6 dan seterusnya kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi yang pertama, yaitu distribusi binomial ya. Nah, distribusi binomial adalah distribusi yang paling sederhana. Kenapa? Karena dia punya suatu ciri khas tertentu ya, teman-teman. Ciri khas tertentunya adalah dia itu menggambarkan peluang berhasil. Jadi dia B, namanya B kan dua ya. Jadi dia itu bentuknya itu sukses atau gagal, berhasil atau gagal, sukses atau gagal aja pakai kata-kata sukses, nggak usah berhasil ya, sukses atau gagal. Nah, proses atau percobaan dari distribusi di binomial itu disebut dengan percobaan Bernoulli. Jadi percobaan yang cuma menghasilkan nilai peluang, kalau nggak sukses ya gagal gitu kan. Nah, gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang pertama jumlah percobaannya itu tetap gitu. Kemudian hasilnya dua biner. Nah, peluang suksesnya kalau dibicarakan mengenai peluang sukses katakanlah P gitu ya. P, P-nya 0,7 misalnya. Berarti peluang suksesnya 0,7, peluang gagalnya adalah 1 dikurangi 0,7, 0,3 begitu. Nah, kemudian kejadian independen. Kenapa? Karena setiap percobaan independen satu sama lain hasilnya itu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Oke, contoh nih. Nah, ini adalah contoh atau ini adalah fungsi massa dari distribusi binomial ya. Jadi fungsi massa distribusi binomial ini jika ada K keberhasilan dalam N percobaan, maka dirumuskan sebagai peluang, P itu peluang dari suatu kejadian X sama dengan K, yaitu kombinasi dari NK dikalikan P, ya kan, pangkat K dikalikan 1 dikurangin P, pangkat N dikurangin K. Di mana ini yang P ini adalah peluang jika terdapat K keberhasilan dalam N percobaan. Kombinasi NK itu adalah, nah ini disebut ini ya. Jadi yang kemarin kita udah belajar kombinasi, atau mungkin belum ya? Belum kali ya belajar kombinasi. Aku lupa ya, kemarin belajar kombinasi nggak ya? Kombinasi permutasi. Nah, jadi kalau kombinasi itu adalah jumlah cara memilih sebanyak K ya dari N percobaan. Jadi kombinasi bisa pakai huruf C N K gitu ya. Atau bentuk siku NK seperti ini sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Kemudian P itu adalah peluang sukses dari suatu kejadian. Berarti peluang gagalnya 1 dikurangin P. Dan K adalah jumlah yang diinginin. Mau pengen Misalnya mau pengen diinginin berapa gitu loh. Kemudian dikenalkan lagi ya dalam distribusi binomial min-nya atau rata-ratanya itu adalah simbolnya mu ya. Mu sama dengan n kalikan p. Variansnya ada distribusi normal simbolnya adalah sigma kuadrat. Ih, kok sama Bu? Iya, ini sebutnya sigma kuadrat juga ya, teman-teman. Ya. Sigma kuadrat juga teman-teman atau disebut dengan tau, tau kuadrat. Itu rumusnya variansnya adalah N dikalikan P dikali 1 dikurangin P gitu kan. Jadi kan ini adalah variansnya. Distribusi binomial banyak digunakan dalam berbagai bidang di bisnis ya untuk menghitung peluang sukses ya sukses dari sejumlah panggilan telepon gitu kan. Kira-kira kalau misalnya kamu jadi telemarketing, kira-kira berapa sih peluang sukses saya gitu kan. Kemudian kesehatan untuk menghitung jumlah pasien yang sembuh dengan menggunakan pengobatan, ya pengobatan tertentu gitu. Industri untuk menghitung jumlah
produk yang cacat gitu kan dari suatu batch produksi tertentu. Kira-kira nih di batch ini ruang cacatnya berapa? Gitu. Ruang nggak cacatnya berapa? Kemudian juga dalam penelitian-penelitian lain ya untuk biasanya untuk jawabannya yang yes or no karena kan bentuknya binomial. Nah, sekarang kita coba nih ya contoh nih. Misalkan kita melempar sebuah koin. Ya, koin. Koin itu kan berarti koin itu ada dua ya, teman-teman ya. Koin. Koin itu berarti kan ada dua, atas dan bawah atau angka atau gambar ya. Angka dan gambar gitu kan. Saya sambungin dulu ya. Nah, nih. Nah, jadi di sini koin itu dilempar sebanyak 5 kali. Berarti N-nya 5 gitu kan. 5 kali pelemparan koin. Dan kita ingin menghitung, nah peluang terhadap 3 kepala. Oh, kalau di sini sebutnya kepala dan ekor ya. Oh, ya nggak apa-apa. Ini pakai terjemahan bahasa Inggris ya. Oke, jadi ada koin ya. Koin. Koin itu, koin. Nah, koin kalau biasanya pakai angka atau gambar gitu kan. Nih, angka atau gambar. Gambar. Ada juga orang nyebutnya Ada juga orang nyebutnya dengan eh, kepala, kepala dan ekor. Nah, sama aja ya, boleh gitu. Sama aja, kepala, ekor. Ini menggunakan istilah bahasa Inggris ya, kepala, ekor. Nah, orang luar ini dia menggunakan kepala ekor gitu kalau di luar negeri gitu ya. Nah, ceritanya di sini dia eh, ingin menghitung untuk mendapatkan 3 kali kepala gitu. 3 kali kepala itu berapa gitu kan. Nah, berarti nanti kita menggunakan rumus binomial teman-teman. Rumus binomialnya kan tadi kan udah ditulis ya tadi. P dalam kurung X besar X gitu kan. X gitu kan. Nah, sama dengan apa tadi? Ya kan? Atau K nyebutnya ya, K ya. Dia nyebutnya K, ya kan? NK gitu kan, ya kan? Peluang suksesnya, kemudian itu apa tadi? K, ini kan di sini adalah 1 kurangin P pangkat 1 kurangin K. Gitu. Ini rumusnya kan gitu. Nah, berarti ini masukin K-nya 3, ini K-nya 3 kan? K-nya 3. Berarti kan 53 ya, 0,5. Kenapa? Kita cari dulu peluang dari satu buah koin itu kan peluang koin kan karena ada dua ya. Kan ada dua angka dan gambar atau kepala dan ekor. Jadi kalau untuk kepala ini peluangnya adalah setengah gitu. Untuk ekor juga peluangnya kan setengah kan gitu. Jadi setengah. Ya kan setengah. Tuh 0,5 gitu kan. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan 3 kepala, berarti X-nya 3. Berarti ini ya, X besar sama dengan 3 sama dengan kombinasi 5 3, peluangnya 0,5 pangkat. K-nya 3, ya kan? Dikali 1 dikurangi 0,5, 5 dikurangi 3, ya. Nah, ini 5 3 ini, teman-teman. Ini kan 5 faktorial. 5 dikurangi 3 2 faktorial, kemudian 3 faktorial. Kan gitu. Berarti kan 5 4 3 faktorial sama 3 faktorial. Ini kan coret ya. Tuh. 2 faktorial kan 2 sama 1. Ini coret kan ini 2 gitu kan. 5 kali 2 10. Berarti kan 10 nih. Tuh 10. Ya. Kemudian 0,5 pangkat 3 itu adalah 0,125. Ini kan 0,5 kalikan 3 kali gitu ya. Kan gitu. Nah, kan gitu. Ini 0,5 pangkat 2. 0,5 pangkat 2 adalah 0,25. Dapatnya adalah 0,3125. Begitu. Sebentar, ada yang chat. Iya, Devita Sari. Gitu ya. Nah, soal nomor 1 udah. Soal nomor dua nih. Berdasarkan sebuah survei, ya, diketahui 2 dari 5 ya, berat, berat orang berapa tahun berakhir terakhir mengunjungi dokter gigi. Jika ada 12, dipilih secara acak, tentukan 4 orang yang mengunjungi dokter gigi bulan lalu. Nah, ada 12, berarti kan N-nya 12, ya kan? Pertanyaannya apa sih? Peluang yang mengunjungi dokter gigi, gitu kan?
Jadi peluangnya, peluang suksesnya adalah yang mengunjungi dokter gigi. Di sini ada 2 dari 5, ya kan? Ya kan? Di sini ada 2 dari 5. Jadi kan ada yang di sini kan ada 2 dari 5, ya kan? Berarti dua yang datang ke dokter, yang datang datang ke dokter gigi itu ada 2. Yang tidak datang itu ada 3 kan? Nah, sifat 5 kan? Berarti peluang yang datang itu berarti berapa peluang yang datang? Peluang yang datang itu berarti sama dengan 2 dari 5, 2/5 nih tuh. Ya kan? Peluang yang tidak datang berarti 3/5 nih salah. 3/5. Begitu. Ya. Nah, X-nya adalah kalau diinginkan misalnya ada 4 orang ya yang datang ke dokter gigi. Sebentar. Mana ini? Nah, kalau kalau misalnya diinginkan ada 4 gitu. Berarti gimana? Caranya adalah berarti dari N semuanya, N-nya berapa? 12. 12 dari yang diinginkan 4. Kemudian ini adalah peluang yang datang, ini peluang yang nggak datang. Kemudian 4-nya taruh sini. Kemudian 12 kurang 4-nya taruh sini. Begitu ya. Kita cari 12 4 langsung saja, saya nggak usah hitung-hitung lagi. Nah, ini 12 4 itu berarti dapatnya 10 ya, teman-teman. Bisa kan ya? Singkatnya 12 4. 12 4. 12 faktorial. 12 kurangi 4 8 faktorial. 4 faktorial ya. Berarti 12 11 10 9 8 gitu kan. 8 faktorial, coret gitu kan. 4 faktorial, 4 3 2 1 kan. 4 kali 3 kan 12 habis. Kemudian ini aku bagi sama ini ya. Ini 5 kan. Ditinggal 5 kali 11 15. 55. 55 dikalikan sama 10. Tunggu. Ini kayaknya salah ya. 5 5 5 kali. Nah, ini salah nih hitungannya. 55 kali 9 ya, teman-teman. 55 kali 9 berapa? 54 45 49 ya. 495. Ini salah. Ini kayaknya masih Kopas yang lama ya. Berarti ini 495 dikali 2/5 pangkat berapa? Pangkat 4 dikali yang enggak berangkat berarti 3/5 kan? 12 dikurangin 4 8. Nah, ini hasilnya. Hitung sendiri. Banyak ini hasilnya. Begitu. Ya. Nah, gitu. Di sininya salah. Hmm. Ya, oke, lanjut. Oh, ini nih ternyata udah dihitung. Ya, ini yang masih salah nih. Sekarang benerin ya. Kan aku benerin modulnya ya. Tuh kan. Ini ya salah. Ini masih belum tak delete. Oke, nah ini hasilnya ternyata sudah dikerjain. Nih 495 nih dapatnya 0,213. Iya, 0,4 pangkat 4 adalah 0,0256, 0,6 pangkat 8, 0,016789. Berarti peluang orang untuk mengunjungi dokter 2 bulan lalu adalah 21,3%. Lagi, Universitas Siber Asia mengadakan tes yang diikuti oleh 5 dosen dengan tingkat kelulusannya 0,8. Tentukan peluang jika 2 dosen lulus. Nah, ini kan berarti peluang binomial karena lulus tidak lulus, ya kan? Gitu. Berarti di sini ada N-nya ada 5 karena ada 5 dosen yang ikut tes, gitu kan? Peluangnya di sini, nah peluang lulusnya adalah 0,6. Berarti peluang tidak lulusnya adalah 0,4 ya. Itu sudah paham kan? Nah, yang diminta, X-nya adalah yang diminta, bukan X, maksudnya K ini pasti. Yang tentukan peluang ketika kondisi sebanyak 2 dosen itu lulus. 2 dosen itu lulus, ya kan? Peluang ketika sebanyak 2 dosen lulus, gitu. Ini salah kan? Ya? Ketika sebanyak
eh, kurang dari sama dengan atau iya, sebanyak dua dosen itu lulus. Oh, kalimatnya ini agak rancu ya. Tentukan peluang jika kondisi, tentukan peluang jika, nah, saya ganti aja. Jika, jika terdapat eh, minimal. Nah, minimal atau maksimal dua dosen lulus. Maksimal dua dosen lulus. Nah, kalau maksimal dua dosen lulus, itu kan pengertiannya kan berarti kalau dosennya ada lima ya, ngerti kan? Kalau maksimal dua dosen itu lulus, berarti kan pengertiannya kan bisa jadi berarti nol, nol yang nggak lulus bisa. Atau ada satu yang nggak lulus. Atau ada satu yang lulus. Atau ada dua yang lulus gitu. Sehingga teman-teman perlu mencari berapa peluang dengan nol yang lulus, satu yang lulus, dan dua yang lulus. Begitu. Nah, ini kita menggunakan ini, teman-teman. Ya, kita menggunakan hitung satu-satu. Kalau pada saat K-nya sama dengan nol, berarti 5 faktorial dibagi nol faktorial, 5 dikurangi nol faktorial, ya kan? Kemudian peluang lulusnya 0,6, pangkatnya pangkat nol, karena kan K-nya nol, ya kan? Q-nya atau yang peluang tidak lulusnya atau gagalnya 0,4. 5 dikurangi 0. Dapatnya ini ya. Ingat, berapapun pangkat nol kecuali nol ya kan nilainya adalah satu. Yuk. Tahu kan? Udah tahu belum nih? Coba nih Ibu jelasin. Nih. A pangkat nol nilainya satu. Always. Kecuali kalau nol pangkat nol. Nol pangkat nol itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. TDF. Kenapa A pangkat nol itu satu? Ini ceritanya begini. Kalau kita bicara 3 pangkat nol itu, ya kan? Kita ingat ya, operasi dari pangkat. Nah, 3 pangkat, 3 pangkat 2 itu bisa didapat dari 3 pangkat 2 3 3 pangkat 4 dikurangin 2. Nah, kan gitu. Ini bisa jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 2. Ya, biasa kan orang matematika yang gampang jadi sulit. 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2. Kan gitu kan. 3 pangkat 4 itu kan berarti 3 sebanyak 4 kali. Dibagi tiganya sebanyak 2 kali. Corat-corat gitu kan. Hasilnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ya kan? Sama kan? 9 gitu. Jadi kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Nah, kalau 3 pangkat 0, ini aku bikin 3 pangkat 7 dikurangi 3 pangkat 7 ya. Kan gitu. 3 pangkat 7 berarti 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat -7 kan gitu. Berarti 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 7. Ingat, pangkat negatif tuh bisa jadi seper pangkatnya. 3 pangkat 7 kok sama ya? Sama nilainya satu. Jadi berapapun pangkat nol nilainya satu kecuali 0 pangkat 0. Ya. Dan pertanyaan kali ya, mengapa Bu 0 pangkat 0 tidak terdefinisi? Yuk kita jelaskan lagi. Kenapa 0 pangkat 0 tidak terdefinisi? Aku jadi pelajar matematika. Ya apa, sambil jelasin. Kenapa 0 pangkat 0 tidak terdefinisi? Eh, oke, ada chat sebentar, aku lihat dulu. Jadi per 0. Mm-mm. Nah, boleh. Teman-teman seperti biasa ya, tinggalkan jejak-jejakmu walaupun cuman itu ya, karena itu yang akan saya jadi penilaian saya untuk nambah nilai. Ya, jadi kalau 0, 0 pangkat 0, kata 0 itu kan 3 kurangi 3 gitu kan. Ya kan? Berarti kan 0 pangkat 3 dikali 0 pangkat -3 gitu kan. 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3, ya kan? 0 pangkat 3 itu 0 ya. 0 bagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Bu, kenapa Bu 0 pangkat 0 3 Pasti ada pertanyaan lagi. Sebentar, ada pertanyaan. Iya, tadi ada jawabannya. Jadi per 0. Iya, kalau per 0 itu Mas ya, Mas Diki. Per 0 itu
Kalau dia itu pembilangnya itu angka bukan bukan nol, misalnya 7 7 bagi nol, nilainya itu adalah apa? Infinite, tak terhingga gitu ya. Mm-mm. Nah, definisi tidak ada dipangkatkan. Dengan tidak ada jadinya tidak bisa didefinisikan. Mm-mm. Yes, good. Siap, Bu. Benedik. Oke. Jadi gini, nih. Nol per nol itu tidak terdefinisi, teman-teman. Kenapa? Yuk, kenapa? Aku mau pengen lihat ada yang pengen ngomong nggak, sih? Ayo, ada yang bisa memberikan ini enggak? Nah, saya delete dulu ya, karena sudah habis terkotor tempatnya. Nah, gini. Kalau kita bicara 2 kali 3 gitu kan. Ini pelajaran matematika jadinya ya. 2 kali 3 itu kalau saya pengen cari duanya itu kan berarti dari 6/3 ya toh gitu. Ya. Iya kan? Nah, sekarang kalau saya lagi mikir nih. Kok saya juga lupa nih. Ah, sekarang saya mau tanya teman-teman ya. Jadi kalau apa teman-teman? 2 kali 3 itu kan 6. Terdefinisi ya teman-teman ya. Dua itu adalah 6/3. Gitu kan. Dua itu 6/3. Ya kan? Kalau misalnya saya punya 7 dikalikan nol berapa? 7 kalikan nol berapa? Nol kan? Nol toh? 7 kalikan nol kan nol. Berarti tuh kok saya ngeliatin konsep ini ya, nih ya. 7 itu adalah nol bagi nol. Ya kan? Nah, sedangkan kalau 8 kalikan nol pun juga dapatnya juga nol. Gitu kan? Berarti 8 itu juga nol bagi nol. Nah, betul kan? Kalau kita ngeliat definisi ini kan bener loh. Nah, berarti kalau 1 juta kali nol, hasilnya nol. Berarti 1 juta ini juga nol per nol dong. Berarti 1 miliar nol per nol dong. Ya kan? Nah, ini yang disebut tidak definisi. Kok 0/0 ini berarti nggak jelas. 0/0 bisa 7, 0/0 bisa 8, 0/0 bisa 1 juta, bisa 1 miliar, 1 triliun gitu. Makanya 0/0 itu tidak terdefinisi. Dan kalau ketemu 0/0 itu memang sudah harus dihindarkan ya. Gitu. Berarti ada error sintak. Kalau teman-teman nanti kalau ini ya, yang informatika bikin program ya, kalau udah ketemu 0/0 itu nanti pasti nggak akan selesai gitu. Hasilnya pasti nanti akan dia bilang undefined gitu, tidak terdefinisi. Coba aku lihat dulu chatnya. Mana. Mana lagi hadir Bu, nol angka istimewa. Mm-mm. Ya, nol angka istimewa. Nol adalah menghubung antara bilangan bulat positif dan negatif. Nol angka istimewa betul. Nol angka istimewa. Tak terhingga. Tak terhingga lain lagi, Mas. Lain lagi. Tak terhingga beda lagi. Nih tak jelasin dulu nih. Kok jadi pelajaran matematika? Lain-lain. Tak terhingga sama tak terdefinisi beda ya. Kalau tak terhingga tuh gini. Ya. Kalau ada 1.000, ya kan. Aku bagi dengan 10, dapatnya kan 100, ya toh. Aku bagi lagi yang banyak. Aku bagi 100, dapetnya 10, ya kan gitu kan. Aku aku tambahin lagi nih, jadi gede 1.000. Semakin kecil kan, jadi satu kan. Gitu kan. Itu kan. Nah, kalau hmm, tunggu. Tak terhingga ya. Kan tak terhingga ya. Tak terhingga ya. Ngomongnya kan tak terhingga ya. Oke. Nah, kalau misal dibalik. Hmm, dibalik. Si 1.000 ini aku bagi dengan 1/10. Ya, dibagi yang kecil. Dapatnya gede kan? 10-nya naik ke atas kan? 10.000 ya. Nah, kan gitu. Nah, si 1.000 ini aku bagi dengan 1/100. Kan jatuhnya jadi 10.000 ya toh? Nah, tuh. Tak bagi lagi yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Kecil apa tuh? 1 juta gitu. Jadinya kan 1 juta sama ini toh, 1 miliar. Banyak kan? Jadinya banyak kan?
Semakin kecil penyebutnya, hasilnya akan banyak, ya kan? 1.000 ini aku bagi dengan kecil sekali. Berapa ya? Triliun. Artinya banyak gitu kan. Gitu kan. Nah, 1.000 ini aku bagi dengan angka yang sangat kecil dan positif itu apa teman-teman? Nol. Dia bukan negatif ya, tapi juga termasuk bisa dibilang ini kalau kamu bagi terus satu dibagi tak terhingga yang banyak-banyak kan pasti akan mendekati nol. Ya kan? Satu kue dibagi 10 orang dapat 1/10. Satu kue dibagi 100 orang dapat kecil sih kecil-kecil gitu kan. Satu kue dibagi satu banyak banget. Taruh ada telepon sebentar. Sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Tolong. Siapa nih? Bentar ya. Hmm, biasa ya. Ya wes. Nah, lanjut. Nah, kalau 1.000 ini dibagi kecil banget ya artinya tak terhingga. Banyak sekali tuh tak terhingga simbolnya. Ya, tak terhingga. Oke, coba aku lihat dulu chatnya mana. Siapa yang ngechat? Siapa yang chat? Iya, Benedik. Mm-mm. Tidak unik ya, Bu, karena 7 itu bisa sama dengan Tidak unik tuh berarti tidak terdefinisi, Reza. Mm-mm. Udah ya, kita ngomong matematiknya ya. Kita statistik. Ntar, ya lanjut lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau kalau dia itu maksimal dua dosen lulus, berarti berarti pengertiannya nol, satu, dan 2 dicari satu-satu. Kemudian dijumlah ya. Kalau nol berarti ini 5 faktorial dibagi nol faktorial 5 dikurangi nol koma enam peluang lulusnya ya pangkat nol gitu kan. Peluang gagalnya 0,4 pangkat 5 dikurangi nol dapatnya segini ya. Ini juga dapatnya yang satu seperti ini, dapatnya dua gitu. Habis itu jumlahin. PTN, nih sebanyak 5 mahasiswa, siswa SMA akan mengikuti tes PTN. Hitunglah peluang paling banyak dua siswa itu lulus, paling banyak dua siswa yang lulus. Berarti pengertian kayak tadi, nol, satu, dan 2 gitu kan. Paling banyak tuh simbolnya adalah kurang dari sama dengan ya teman-teman. Maksimal, nah itu sama juga. Atau kalau minimal berarti lebih besar ya, ingat ya. Itu simbol-simbol matematikanya diingat. Nah, gitu. Nah, sekarang teman-teman aku mau ajarin kita bisa menggunakan sebentar. Tak Peringga, Bu. Iya, iya. Nah, sekarang aku mau ngajarin tabel binomial, teman-teman. Sekarang kita menggunakan tabel binomial. Selain kita ngitung-ngitung dengan menggunakan rumus kombinasi, kita bisa menggunakan tabel binomial, ya. Nah, di sini, ya, N-nya 5, ya. Peluangnya 0,7, ya. Dan Q-nya 0,3. Caranya gimana, teman-teman? Caranya sebagai berikut. Teman-teman lihat di tabel binomial ini, N-nya yang 5 nih. N-nya 5 nih, teman-teman nih. N-nya 5, lihat ya. Kemudian yang di sini adalah peluang suksesnya atau peluang yang diinginkan, yaitu sebanyak 0,7. Nah, kemudian karena diminta yang apa namanya? Paling sedikit 2 ya. Paling sedikit 2 ya. Paling sedikit 2. Berarti 0, 1, 2, 3 kan gitu. 0, 1, 2 kan. Nih, dapat langsung 0,02. Nih, 1 0,028, 2 0,132 gitu. Terus tinggal teman-teman jumlah. Mudah ya.
Sehingga dapatnya adalah 16,2%. Sekarang pertanyaan yang B. Siswa yang lulus antara 2 sampai 3. Nah, ini tricky lagi. Lulus antara 2 sampai 3. Berarti bentuknya adalah 2 EX antara 2 sampai 3 gitu. Berarti kita cari dulu peluang batas atasnya, yaitu peluang X sama dengan 3. Nanti kita kurangi dengan peluang X sama dengan 2. Gimana caranya teman-teman? Gunakan tabel. Cari yang pangkat yang 3 nih, yang 3. Nih ya, 5, 3, 7 nih. Tarik Z 0,309. Berarti tinggal kurangin saja. Tadi kan juga udah cari yang peluang 2 ya. 2 lulus berarti 0,309 dikurang 0,132. Dapatnya 0,177 atau peluang siswa antara 2 sampai 3 adalah 17,7%. Udah deh, latihan soal silakan. Ini soal teman-teman yang manajemen, ini soal teman-teman akuntansi, ini aku udah bikinin ya. Ini soal teman-teman yang ilmu komunikasi, ini soal teman-teman yang sistem informasi dan informatika sama ya. Begitu. Silakan latihan ya. Oke. Baik. Sebelum masuk, saya berikan pertanyaan dulu. Ada yang mau pengen chat atau mau ngomong sebelum kita masuk ke materi kedua? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Di chat. Tabel binomial berarti statis ya? Iya, statis Ineke. Betul. Dia statis untuk semua nilai peluang ya, tergantung nilai peluang ini nih. Ineke. Mana tuh tadi tuh? Tuh, tabelnya. Nah, ini. Ini, nah ini. Tapi kalau peluangnya itu misalnya ternyata peluangnya ini 0,0125 ya, Tem. Gitu kan? Berarti ya nggak ada di tabel, ya kan? Kan ada peluangnya yang dia 3 angka belakang koma tuh, kan gitu. Nggak ada. Dia hanya pada tabel-tabel ini aja. Good question nih, ini ke nih. Bagus. Bu izin tanya untuk tes apakah aman semua. Iya, ya. Gini loh teman-teman, saya tuh kalau UTS itu nggak bakal mengulang soal yang sama. Jadi kalau misalnya rem gagal, nanti saya akan bikin presentasi. Jadi materi saya itu justru yang disuruh presentasi itu justru yang remedial. Kenapa? Biar dia belajar, kan nilainya kan nggak sesuai. Jadi tak suruh bikin video. Ya, aku belum ngoreksi loh, Cahyo. Banyak banget kerjaan aku. Doain aja lah post itu. Bagus. Jika ada tabel gimana cara ngitungnya? Manual, ini ke manual kayak tadi udah diajarin di atas ya. Jadi nilai P-nya dihitung manual. Mm-mm. Jadi kalau nggak pada tabel nih, kayak gini contohnya nih. Tadi soal di atas nih kan nggak pakai tabel nih. Ini nih, ini masih masih itu ya, masih ada ya. Ini juga masih ada ya peluangnya ya. Mana peluang yang nggak ada ininya? Ya, ada semua nih ya 0,5, 0, ini masih ada ya teman-teman. Misalnya 1/3 gitu kan. 1/3 kan 0,333 ya kan. Kan nggak ada. Ya kan 0,3 nggak ada di sini teman-teman tuh. Gitu kan. Misalnya dari 3 anak gitu kan. Terpilih 3 anak gitu kan. Untuk menjadi pemenang lomba. Pemenang lomba apa? Lomba bulu tangkis kan gitu. Itu kan 1/3 kan masing-masing kan. Itu nggak ada di sini. Jadi manual ya ini kayak. Ada lagi pertanyaan bagus. Manual ngitungnya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk ke distribusi kedua. Distribusi kedua namanya Poisson. Ya, distribusi Poisson yang kedua. Ini pun juga sebenarnya dia dia sebenarnya turunan dari percobaan Bernoulli. Tadi kan percobaan Bernoulli itu kan terjadi di binomial ya. Jadi ada peluang sukses dan gagal. Nah, tapi membedakan Poisson ini dengan binomial adalah ini interval waktunya itu sangat pendek. Nih, interval waktunya itu sangat pendek. Nah, sehingga ini pendekatannya tidak lagi menggunakan pendekatan binomial ya.
kita menggunakan pendekatan baru. Ini rumus dari fungsi massa dari apa namanya Poisson. Jadi peluang suatu kejadian X sama dengan K, K adalah suatu kejadian yang diinginkan ya. Ya, ini sama dengan lambda. Lambda itu rata-rata kejadiannya pangkat K dikali E. E itu adalah konstanta Euler atau yang disebut dengan ya konstanta Euler. E itu bukan bilangan natural ya. E itu nilainya adalah 2,718 pangkat minus lambda. Lambda itu berarti pangkat minus kejadiannya dibagi dengan K. Nah, distribusi Poisson itu umumnya untuk memodelkan kejadian-kejadian yang jarang terjadi, tapi tetap bisa terjadi dalam jangka waktu atau ruang tertentu. Contoh misalnya, secara logika ya, secara normalnya, kecelakaan lalu lintas itu kan lebih sedikit terjadi daripada yang aman ya kan? Ya enggak? Iya dong. Kalau misalnya ternyata memang kejadiannya lebih banyak yang ini, yang apa gagal atau terjadi kecelakaan berarti poison itu terjadi ketika tidak gagal, tidak terjadi kecelakaan gitu. Jadi teman-teman balik aja. Jadi sesuatu yang tadinya normal-normal aja, baik-baiknya seperti apa, tapi ada satu kejadian human error apa sesuatu yang jarang terjadi, nah itu adalah konsep-konsep pada poison. Gitu. Contoh kecelakaan lalu lintas dalam satu hari. Ya, jumlah panggilan telepon yang masuk ke call center dalam 1 jam. Nah, logikanya biasanya call center itu kan sibuk banget ya, apalagi polisi ya. Call center yang paling sibuk tuh polisi gitu kan. Call center apa bank juga ya, sibuk ya. Kan gitu. Bisa masuk ke dalam call center itu sesuatu kejadian yang langka gitu. Nah, makanya itu masuk dalam distribusi poison. Sebentar, ada chat. Fair. Iya, fair. Jika tidak ada tabel cara ngitungnya. Oh, udah tadi kan udah aku jelasin. Iya, oke, Vera. Pokoknya tinggalkan jejak-jejak kamu gitu kan. Kalau sudah datang ke sini, itu yang sebagai perhitungan poin bintang. Nah, terus kemudian contoh nih, rata-rata pelanggan datang ke setiap restoran, berapa peluang bahwasanya dalam 1 jam restoran tersebut menerima 7 pelanggan. Perhatikan, rata-ratanya berarti lambdanya, dia pakai simbol lambda, lambdanya 5. K-nya 7 adalah sesuatu yang diharapkan. Ya. Menggunakan rumus distribusi Poisson, berarti rumus yang tadi P peluang dari X sama dengan K, sama lambda K dikalikan E pangkat minus lambda dibagi K faktorial, ya kan? K-nya itu, lambdanya 5 5 pangkat 7. Euler itu kan 2,71 tadi ya, pangkat minus 5 bagi 7 faktorial. Pakai kalkulator ini nggak bisa kalau ngitung manual ya. Bisa bisa stres kamu ya nanti. Nah, ini dihitung dapatnya 0,1040 atau 10,40%. Bisa juga teman-teman menggunakan tabel Poisson. Nah, atau gunakan tabel Poisson aja. Ya, di sini teman-teman kejadian yang diinginkan kan 7, ya kan 7 tadi kan 7 tepat 7 berarti kamu fokus ke X-nya 7. Nih, ya kan? Terus kemudian di sini rata-ratanya 5, ya kan? Nih, rata-ratanya 5, lambdanya ini teman-teman nih, lambdanya 5, ya. Kamu cari 7 sama 5 dapatnya 0,1044. Gitu. Gitu. Iya, tadi yang dibilang statis itu kan statis. Jadi konstan kan. E itu kan statis. Maka mungkin banget dibikin tabel begitu. Izin Bu, salah masuk. Iya, udah. Monggo. Izin Bu, salah masuk. Maksudnya gimana? Kamu mau keluar? Gitu, Farel. Kalau mau belajar juga nggak apa-apa. Silakan. Monggo nggak apa-apa. Kemarin juga ada beberapa tuh yang masuk di kelas lain. Pengen belajar. Oh, monggo aja, nggak apa-apa. Kemudian contoh soalnya adalah ini ya. Sebuah call center menerima rata-rata 3 panggilan telepon per menit. Berapa peluang bahwa dalam 1 menit call center tersebut menerima lebih dari 4 panggilan telepon? Ini kan konsep-konsep Poisson ya. Jadi lambdanya adalah 3 gitu kan. Terus kita ingin menghitung nih peluang menerima lebih dari 4 telepon. Berarti 4 telepon itu kan berarti lebih besar daripada 4 ya. Atau kita bisa bentuk-bentuk komplement. Ingat, kemarin udah belajar ya. Kalau lebih besar, itu sama juga dengan 1 dikurangin peluang lebih kecil sama dengan.
Nah, sedangkan peluang X lebih kecil sama dengan 4 itu adalah didapatkan dengan menjumlahkan 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Peluang kurang dari sampai dengan 4. Kayak tadi ya. Berarti kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Begitu. Berarti peluang X lebih besar dari 4 adalah satu dikurang peluang dari ini. Gitu. Nah, kemudian dia pakai, nah ini dia pakai apa nih? Dia pakai tabel boleh, ya kan? Tabel untuk X-nya 0, L 0, kemudian lambdanya 3. Kita cari. Nih, lambda 3. Oh, nggak ada lambda 3 sini. Nggak ada lambda 3. Mungkin nanti cari yang di lambda 3 ya, karena Poisson itu banyak tuh. Nanti cari yang lambdanya tinggi, ini yang lambdanya mulai 4,1. Nanti kita teman-teman cari. Ada tabel Poisson nanti aku kasih. Atau teman-teman hitung, boleh teman-teman hitung. Jadi kan kayak gini. 3 pangkat 0, pangkat min 3 per 0 faktorial. Dapatnya 0,41. 0,0498. Untuk X sama dengan 1 dapatnya ini. Untuk X sama dengan 2 ini. X sama dengan 3 ini. X sama dengan ini. Ya kan? Kemudian jumlahin dapatnya ini. Berarti peluang call center menerima lebih dari 4 panggilan dalam 1 menit adalah 18,48%. Bisa menggunakan tabel ya. Cari sendiri di tabel ada. Oh, ada tabelnya nih. Oh, ada tabelnya. Iya, tabel Poisson itu yang lengkap itu memang ada. Nanti dikasih tabel Poisson lengkap. Nih. Nah, kalau menggunakan tabel mudah banget. Tinggal jumlahin aja nih dari sini ke sini. Selesai. Nah, udah. Sekarang latihan di bidang manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, dan sistem informasi. Nih latihan. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Boleh silakan. Ingin bertanya boleh. Kalau nggak ada, kita masuk ke peluang continue ya. Baik. Ada pertanyaan? Coba aku lihat ya. Ya, oke. Izin Bu, apakah berubah waktunya berubah jika saya menggunakan contoh? Oh, warteg ya. Sepi, kemudian sepi jika ramai, apakah poison? Jika waktunya berubah-ubah, jika saya menggunakan contoh ketika jaga warteg 6 sampai 8, orang beli sedikit. Hmm, nah kalau kayaknya ini kalau poison tuh gini loh Mas. Normalnya itu normalnya itu nggak masuk kayak tadi ya call center ya. Normalnya tuh nggak masuk, tapi ini masuk gitu. Atau kalau kecelakaan, normalnya itu lebih banyak aman. Tapi kok ada kecelakaan gitu. Gitu, Mas. Kalau ini boleh sih, tapi normal, tapi lebih panjang apa? Lebih panjang rame apa lebih panjang sepi? Dari 6 sampai 8, 12 sampai 13. Terus 8 sampai 9-nya, 8 sampai 12-nya gimana kondisi? Kalau rame, 8 sampai 9 kondisinya rame dan misalnya kamu buka dari pukul 6 sampai pukul pukul berapa enak ya? 17 gitu ya. 6 pagi sampai pukul 17. Yang sepinya itu 6 sampai 8. Tapi 8 sampai 17 itu rame, ya itu boleh poison. Tapi dipastikan dulu dia itu bagian dari interval itu. Gitu, ngerti nggak? Jadi dia tuh sedikit dari banyak gitu. Ya, Bambang. Udah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tak masuk lagi continue. Continue, ya. Distribusi yang kedua continue. Ya, tadi kan udah dijelasin. Distribusi continue, dia itu mengambil nilai dari rentang yang continue. Ya, rentang continue itu berarti om- nggak bisa dihitung di titik itu, gitu. Kayak tadi. Jadi kan misalnya 3, 4, 5 tuh nggak bisa. Dia pasti di antara selang interval itu. Seperti mungkin tadi ya, berat badan. Berat badan, nah, saya nggak usah berat badan saya gemuk. Berat badan anak saya itu 50 kilo. Ya, berat badan anak saya 50 kilo. Itu kalau ditimbang pakai timbangan di sekolahnya 50 kilo. Kalau ditimbang
Hermina, Rumah Sakit Hermina di sudah 50,6. Ditimbang dia naik pakai timbangan beras bisa 50,9 kan gitu, ya kan? Jadi alat ukur itu alat ukur tergantung alat ukurnya sehingga paling tepat untuk menggambarkan berat badan tuh harusnya dalam interval, Mas. Dalam interval, ya. Nah, ini yang disebut dengan contoh-contoh distribusi kontinu. Berat badan, tinggi badan, kan gitu. Waktu itu adalah kontinu sifatnya, nggak cacahan lagi. Nah, tadi kita juga udah belajar yang namanya fungsi kepadatan peluang yang pakai integral-integral tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa macam fungsi kontinu ya. Nanti kita belajar ya, nggak semuanya. Yang kita pelajarin yang pertama namanya distribusi normal atau yang namanya Gaussian. Ya, Gaussian itu nama nama ini ya, nama penemunya Gauss. Ya. Bentuknya adalah lonceng yang simetris yang ditentukan oleh dua parameter. Penentunya adalah rata-rata dan standar deviasi. Kemarin sudah belajar ya. Nah, ini nggak kita pelajarin ya, semuanya nggak kita pelajarin. Sama chi-square ini kita belajar nih. Chi-square ini ya adalah nanti kita belajar distribusi gamma namanya. Tapi kita ambil yang simpel-simpelnya aja, latihan-latihan soalnya aja. Nggak usah terlalu dalam teori statistiknya gitu. Latihan-latihannya aja. Distribusi T student nanti kita belajar. Nah, distribusi T ini di pertemuan hari ini tuh sebenarnya itu sangat penting untuk menunjukkan apakah ada perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah, kan gitu. Itu dibagi menjadi distribusi T untuk datanya tunggal. Ada yang datanya eh, berpasangan gitu, atau datanya tidak tunggal tapi dia individu apa berbeda satu dengan yang lain, bukan merupakan berpasangan. Nanti kita belajar tuh, itu satu dulu. Kemudian kita juga belajar distribusi F, tapi yang lain-lain kita nggak belajar. Kita masuk yang pertama distribusi normal ya. Distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti bentuk lonceng atau disebut dengan kurva Gaussian. Dia memiliki dua parameter ya, yaitu mean ya, simbolnya mu dan standar deviasi simbolnya tau atau bacanya sigma ya. Jangan bingung ya. Dibaca sigma juga itu. Nah, fungsi kepadatan peluang ya tadi kan namanya fungsi kepadatan massa kalau pada diskrit. Kalau pada kontinu namanya fungsi kepadatan peluang ya atau fungsi kepadatan probabilitas ya. Ya. Fungsinya adalah seper dari akar 2 pi sigma kuadrat ya eksponensial dalam kurung minus dalam kurung x dikurangi mu pangkat 2 atau kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Nah, ini rumusnya. Gak usah bingung, kamu nggak yang suruh ngerjain ini kok, nggak nurunin ini. Kok dulu saya kuliah nurunin ini ya, teman-teman. Kenapa dapat ini? Karena kan memang bukan, saya memang orang matematika. Saya orang statistik, tugas saya kan nurunin rumus. Tapi kamu enggak, kamu orang informatika, kamu anak manajemen, tugasnya aplikasinya saja. Tapi saya wajib untuk menjelaskan penurunan rumus. Rugi kamu kalau cuma dapat aplikasinya tok, rugi. Nah, saya pun juga berdosa sama dosen saya. Udah diajarin tapi kok nggak saya kasih gitu. Contoh misalnya, nih nomor satu, contoh manajemen ya. Seorang manajer ingin mengetahui bagaimana distribusi waktu yang diperlukan oleh karyawan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan, waktu penyelesaian tugas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 50, ini adalah mu-nya, standar deviasinya adalah 5. Berapa probabilitas seorang karyawan menyelesaikan tugas kurang dari 45? Oke, rumusnya ya harus dikonversikan dulu ke dalam bentuk namanya Z-score. Z sama dengan X besar dikurangi mu dibagi sigma. Ya, ini sigma bacanya ya. Atau boleh baca tau juga boleh. Berarti kan kurang dari 45. Berarti 45 ini kita masukkan sebagai X. Min rata-ratanya 50 dibagi dengan standar deviasinya 5. Oh, dapatnya adalah -1. Nah, baru teman-teman dari situ teman-teman gunakan tabel normal standar untuk menemukan nilai Z sama dengan -1 gitu. Nah, perhatikan. Dalam bentuk ini kita rubah Z sama dengan -1 menjadi Z sama dengan kurang dari -1. Biasanya dibawa seperti itu. Kenapa, teman-teman? Ingat, kalau kita bicara mengenai kontinu, itu bentuknya adalah eh, dalam suatu interval.
gitu. Atau kalau bentuk bentuk di grafiknya itu dia membentuk suatu luasan tertentu. Jadi biasanya kalau dalam titik X sama dengan satu dia harus ambil kurang dari satu minus satu. Nah, bagaimana nih bisa mendapatkan nilai dari 0,1578? Teman-teman perhatikan. Ini kan minus satu. Teman-teman langsung saja cari di ininya nol, ya. Kenapa? Karena dia di sini sudah diarahkan kepada normal standar. Jadi dari rata-rata yang 50 dijadikan normal standar 0,1. Rata-ratanya 0, deviasinya atau simpangan deviasinya 1. Jadi kita ambil di nolnya ini. Dapatnya adalah 0,187. Nih, begitu. Jadi, probabilitas sebuah karyawan untuk mendapatkan menyelesaikan tugas kurang dari 45 menit adalah 15,87%. Ini contoh yang contoh yang manajemen. Contoh yang sistem informatika atau eh, informatika ya, sistem informasi atau informatika. Waktu sebuah respon server untuk memproses permintaan pengguna pada sebuah sistem informasi tercatat mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu-nya 2 detik, ya, simpangan bakunya 0,5 detik. Pertanyaannya, berapakah kemungkinan sebuah permintaan itu diproses dalam waktu 2,8 detik? Perhatikan teman-teman, tabel yang kita miliki adalah tabel yang standar baku dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Berarti kita perlu melakukan transformasi Z-score namanya. Transformasi Z-score caranya adalah tinggal kamu masukkan ke dalam rumus Z. Rumus Z-nya adalah X dikurangi mu dibagi sigma. X-nya yang diminta adalah 2,8. Masukin 2,8. Dikurangin rata-ratanya 2. Dibagi standar deviasinya 0,5. Dapatnya 1,6. So, ini sudah dalam bentuk standar baku 1,6. Kemudian dibuat cari ke peluang kumulatif untuk Z-nya kurang dari 1,6. Ingat, tadi kan aku udah bilang ya kenapa 1,6. Nah, ternyata didapatkan nilainya adalah 0,9452. Dapat dari mana? 1,6 kita lihat di sini. 0, 1, oh, dikepotong. Ya, nanti ada di bawah nih ada. Ya, di bawah ini 1,6 ada. Ya, tuh. Dapatnya adalah ini. Nih, 0,9452. Tapi pertanyaannya adalah bukan yang kurang dari 2,8, tapi lebih dari 2,8. Berarti satu dikurangin ini yang tadi dapatnya 0,0548. Berarti dia akan peluangnya 5,48%. Ini latihan soalnya, teman-teman. Ini latihan soal untuk sistem informasi. Ya. Terakhir di pelajaran ini kita masuk ke kuadrat ya, C square. C kuadrat ya, C kuadrat. Distribusi C kuadrat itu adalah distribusi yang digunakan untuk menguji hipotesis dari varians populasi. Oke, nanti ya biar kamu jelas nih, bahasa statistik banget ya. Nih contoh nih. Seorang peneliti mengumpulkan data mengenai buku yang dipinjam dari perpustakaan selama 1 minggu dalam kategori yang berbeda, fiksi, non-fiksi, dan referensi. Data yang diamati sebagai berikut. Fiksi itu 40, non-fiksinya 35, referensinya 25. Peneliti tersebut mengharapkan proporsi peminjaman buku adalah fiksinya 50. Nah, tadinya kan fiksi dari 40 dipinjam 50%, non-fiksinya 30%, dan referensinya 20%. Total buku yang dipinjamkan 100. Nah, ini adalah contoh kalau kamu bisa menggunakan C-square, C kuadrat. Nih, rumusnya ya, nanti ya. Jadi kan fiksi itu 5% ya, 50% berarti 50 ya kan. Non-fiksi 30% berarti 30. Referensi kan 20%, 20. Nah, kita gunakan rumus C-square. Rumusnya ini simbolnya udah bacanya C-square sama dengan ini sigma bacanya. Sigma dalam kurung frekuensi yang diamati atau OI dikurangi dengan frekuensi yang diharapkan atau EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, masukin deh. Yang diinginkan kan tadi kan 40 ya tadi kan ya tuh. 40, 35, dan 25 tuh.
40 dikurangin sama 50 ya yang diharapkan dibagi dengan 50. Ditambah kalau yang non fiksi tadi 35 kan dikurangin sama 30 dibagi dengan 30. Kalau yang tadi referensi 25. 25 dikurangin 20 dibagi 20 gitu ya. Didapatkan dapatnya ini 100 ini kan min 10 bagi 2 kan 100 ya, pangkat pangkat 2. Min 10 pangkat 2 100, 100 bagi 50. 5 pangkat 2 25 bagi 30. 5 pangkat 2 25 bagi 30 dapatnya segini, dapatnya 4,083. Nah, selanjutnya teman-teman di sini teman-teman hitung derajat bebas. Derajat bebas itu adalah jumlah kategori dikurangin satu. Ingat, derajat bebas udah pakai namanya derajat bebas atau degree of freedom. Kenapa? Karena chi-square itu adalah bentuk dari distribusi gamma ya. Nanti yang tadi saya nggak jelasin, langsung saya skip ya. Jadi dia menggunakan degree of freedom. Jadi dikurangin satu. 3 kurangin satu, 2 ya. Berarti kita cari nih ya untuk gambar apa untuk tabel di chi-square itu ya dengan degree of freedom-nya 2 alfa. Alfa itu tingkat kesalahan. Nah, kita nanti belajar mengenai tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi yang kita inginkan itu sebanyak 5% gitu. Jadi gini, alfa itu nanti kamu akan kenal ya. Alfa itu adalah tingkat kesalahan atau tingkat dari ya tingkat kesalahan yang diterima. Kenapa 5% teman-teman? Kenapa 5%? Karena kalau bicara mengenai tingkat kesalahan dalam statistik itu kan nggak ada yang nggak luput dari kesalahan ya, sama hidup kita nih ya. Tapi kan ada kesalahan yang ditolerir gitu kan. Kesalahan yang ditolerir, nggak boleh berlebihan salahnya, gitu ya. Nggak boleh besar banget salahnya. Dan dalam satu bidang dengan bidang yang lain, tingkat kesalahan yang ditolerir itu berbeda-beda. Kalau bicara mengenai manajemen, bicara mengenai sistem informasi, masih tetap masuk dalam kaitan manajemen ya, sistem informasi. Alfa 5% itu ada sesuatu yang moderat, artinya bisa diterima deh. Ya, kenapa? Ketika kita membuat itu kesalahannya itu bukan 5%, berarti kan masih ada kemungkinan peluang variabel-variabel itu signifikan lah gitu ya. Artinya hmm, ibaratnya kalau kita lah bikin kue gitu kan, kita bikin kue dari 100 kue gitu kan. Ya udah, kita terimalah 95 kue itu sebagai kue yang kita bisa jual kan gitu. Tapi kalau orang kedokteran, orang ada tuh jurusan biologi, mikrobakteriologi gitu ya, atau apa namanya radioterapi atau segala sesuatu yang kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan apa obat-obatan kan gitu ya. Itu nggak bisa alfa 1%, alfa 5%. 1% itu termasuk tinggi. Alfanya kecil sekali gitu. Tapi kalau bicara mengenai hubungan kemanusiaan, itu sangat sulit kok misal alfanya terlalu kecil begitu. Nah, dari sini kalian nanti akan kenal ya. Ada yang namanya tingkat kesalahan tolerir. Ada juga yang namanya kalau bicara alfa itu disebut tingkat kesalahan. Ada lagi satu min alfa. Satu min alfa adalah tingkat kepercayaan, ya kan? Berarti kalau orang itu berbohong 5%, berarti orang itu bisa dipercaya 95% kan gitu. Nah, ada namanya tingkat kepercayaan. Nanti kita mulai nih ketemu-ketemu kata-kata alfa, derajat bebas. Nah, itu. Selamat datang di inferensial. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai untuk degree of freedom-nya 2 dan alfanya 0,05, tingkat kesalahannya adalah 5,991. Nah, dari sini teman-teman lihat kalau di sini tingkat kesalahan, tingkat ininya chi-square-nya adalah 4,085, sedangkan tingkat kesalahan yang bisa diterima itu 5,991. Artinya apa? Artinya di sini lebih kecil, ya kan? Lebih kecil. Oh ya, perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Soalnya ini kan di sini. Nah, dari sini kita udah mulai belajar membuat hipotesis, teman-teman. Ya, kita membuat hipotesisnya seperti ini. Nih, jadi
kalau nilai chi-square-nya lebih besar daripada nilai kritis, maka ada perbedaan signifikan. Kalau nilai chi-square-nya itu lebih kecil daripada nilai kritis, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena nilai 4,083 itu lebih kecil daripada 5,991, maka ya, makanya berarti dianggap bahwasannya tidak ada perbedaan signifikan nih gitu antara distribusi buku fiksi, non-fiksi, dan referensi. Begitu. Artinya apa? Artinya ya memang sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Ya, gitu. Terus ini contoh lagi, contoh lagi. Ini ceritanya ada uji ketergantungan. Ini kayak kita nggak mungkin ya membahas materi yang uji T ya. Kita ketemu minggu depan ya. Jadi kita menguji hasil survei tentang jenis makanan. Ada makanan A, B, dan C. Ya. Berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita. Ini adalah bagian juga dari Chi-square. Nah, teman-teman coba mulai berpikir nih untuk skripsi nanti ya. Apakah ini nanti masuk ke ini saya, perhitungan skripsi saya? Kalau teman-teman pengen kuantitatif ya. Nih. Nah, sekarang ingin tahu nih berapa eh, ekspektasi atau nilai harapan gitu kan seorang pria yang memilih makanan A. Berarti pria itu totalnya 40 dibagi dikali sama makanannya totalnya 30, 40 kali 30 dibagi dengan total seluruhnya. Dapatnya 13,33. Untuk pria memilih makanan B. Berarti pria totalnya 40, makanan B totalnya 40 dibagi dengan 90 dapat 17,78. Pria makanan C berarti 40 dibagi makanan C-nya 20 dikali 20 dibagi 98,89. Untuk wanita juga sama seperti pria tadi ya. Nah, gitu. Makanya kita bikin seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung frekuensi dari nilai chi-square-nya. Nih, jadi ini kan tadinya kan 20 ya teman-teman. Ini kan tadi semua 20 kan. Berarti 20 nilai sesungguhnya 20 dikurangi dengan nilai harapannya. 20 dikurangi nilai harapannya mana tadi? 13,33 kan gitu. Dibagi dengan nilai harapannya dapat segini. Kemudian tadi kan 15 ya, ini 15. Berapa tadi? 15 kan, ini 15 ya kan? 15 dikurangi dengan nilai harapannya ini kan. Nah, dibagi dengan nilai harapannya dapat ini. Dan seterusnya sampai wanita gitu. Selanjutnya dilakukan perhitungan penjumlahan, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung derajat bebas? Karena ada dua perlakuan pria dan wanita, maka jumlah baris, sorry bukan pria wanita. Ada jenis kelamin dan juga makanan. Jenis kelamin itu ada dua, dua kurangi satu, satu ya kan? Makanan itu berarti ada tiga, tiga kurangi satu, dua, satu kalikan dua, dua kan gitu. Nah, kemudian gunakan tabel kritis, didapat untuk tingkat signifikasi 0,05 dan DF-nya 2 dapatnya 5,991. Sama kayak tadi kan ya. Coba di tabel kritisnya nih. Nih, nih 2 untuk 0,05 dapatnya 5,991. Nah, sekarang kita bandingin nih. Kita bandingin nilai dari perhitungan tadi ya. Nih, kita bandingin ternyata 9,85 itu lebih besar daripada 5,991. Maka ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan preferensi makanan. Begitu. Oke, sudah. Nah, ini latihan soal untuk manajemen. Ini latihan soal untuk ini nggak saya kasih tugas ya teman-teman. Jadi teman-teman mau belajar sendiri boleh. Kalau teman-teman misalnya senang belajar, boleh WA Bu Silvana Japri ya, nanyain Bu ini ininya gitu ya. Gimana nih gitu jawaban saya boleh. Ya, tapi nggak saya jadikan tugas ya teman-teman. Tenang aja. Tuh. Ya ini untuk yang sistem informasi Chi-Square. Sudah selesai. Baik teman-teman, ada pertanyaan sebelum selesai? Ini saya nggak bisa jelasin yang ini ya. Ternyata waktunya nggak cukup. Karena saya sudah ada lagi kelas setelah ini. Berarti minggu depan saya ulang. Iya, sama-sama Devita Sari.
Oke, kalian semua sudah nyatat ya? Sudah, ini ya, tolong ya, jangan sampai komplain sama Bu Silvana ya. Bu, saya datang, tapi nggak ini ditinggal, nggak bikin-bikin chat-chat. Tiba-tiba komplain sama Bu Silvana. Bu, saya nggak dapat bintang ya, nggak ada kamu kok nulis. Ya kamu tinggal aja, datang tapi ditinggal. Sayang banget. Ya, yang penting saya ada ininya, ada rekapnya ya. Nggak mungkin saya nggak masukin nama kamu, di delete nama kamu, nggak mungkin dong ya. Ya, saya nggak mungkin kayak gitu. Saya seneng kamu aktif, nggak mungkin. Kayak gitu ada-ada aja mahasiswa tuh. Ternyata emang iya dia nggak pernah nulis chat. Ya, baik, nggak ada pertanyaan nih. Ini saya udah buka mute-nya. Mute-nya sudah saya buka. Oh, belum, belum. Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada? Iya, oke. Thank you, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada, foto bareng deh. Foto bareng nggak ya? Foto bareng tapi kita nggak usah pakai gambar ya. Oke, kita nggak usah pakai gambar. Nah, foto gini aja, Miss. Ya, ya, Bardi. Baryadi, nanti saya kirimkan. Ya, kalau nggak salah materinya bukannya sama ya, Mas? Kan materinya bukan sama. Izin tanya, Bu, jika jalan minggu apakah sangat berpengaruh nilai? Gini, Mas. Saya itu, ini saya harus matiin dulu ya. Takutnya kedengeran.